الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 139 dan 140 dari surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, 138 juga kata Allah Subhanahu wa taala, basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Beritahu kabar, bisyarah biasanya untuk berita gembira, tapi ini juga dipakai untuk berita yang mengerikan berupa ancaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, basyiril munafiqin, beri kabar untuk orang-orang munafikin. Karena bisyarah sesungguhnya sesuatu yang memiliki pengaruh dengan basyarah. Basyarah itu adalah kulit. Berita yang bagus akan menjadikan kulit seseorang terasa sejuk, terasa nyaman, senang, bahagia. Berita yang mengerikan dan menakutkan akan menjadikan kulit juga bereaksi, sehingga orang itu merasa ketakutan, tidak nyaman. La haula wala quwwata illa billah. Akan khawatir. Ini nampak pada kulit. Allah mengatakan basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Beri kabar untuk mereka orang-orang munafik ini, kabar yang mengerikan. Bi anna lahum adaban alima, bahwa untuk mereka azab yang sangat menyakitkan. Siapa dan bagaimana orang munafikin ini? Di antara perangainya adalah alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yang loyalitasnya mereka ini terhadap orang-orang kafir. Pembelaannya, pujiannya untuk orang-orang kafir. Baik, maka semua ucapan-ucapannya berbentuk hujatan, berbentuk cemoohan, ejekan, berita-berita miring dari mereka untuk kaum muslimin dan Islam ini. Baik, senantiasa mereka memojokkan Islam dan kaum muslimin, mencibir. Tidak ada keluar sedikit pun pujian-pujian. Barakallahu fikum. Min qadimiz zaman, dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini. Kalau Anda senantiasa mendapati ada orang yang begini modelnya, ketahuilah bahwa dia itu memiliki sifat dari sifat-sifat munafikin. Baik. Ucapannya senantiasa miring. Kalau ada keberuntungan untuk kaum muslimin, diam dia. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin, diam dia. Begitu kaum muslimin mendapatkan kekalahan, musibah, dan ocehannya luar biasa. Ocehannya luar biasa, hujatannya.
Intinya kita dapati dari lahnul qaulnya mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'rifannahum fi lahnil qaul." Engkau akan mendapati mereka ini dari lisannya mereka, ucapan-ucapannya mereka, nampak bahwa dia munafikin. Coba lihat beberapa kisah yang telah kita lewati dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu muncul masalah, mereka inilah yang paling getol untuk menyebar-tebarkan berita buruk itu. Ada kesempatan untuk mereka menghujat habis. Sampai di zaman sekarang ini, sampai di masa-masa yang akan datang. Pujian dan sanjungannya untuk orang kafir, sementara celaan dan cercaannya untuk orang-orang muslim. Loyalnya dia terhadap orang kafir. Subhanallah. Apakah mereka mendapat bayaran atau tidak? Baik, inilah sifat aslinya mereka. Baik. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Loyalnya terhadap orang-orang kafir. Tidak senang sesungguhnya terhadap orang-orang mukmin. Senantiasa meminta bantuan, pertolongan kepada orang kafir. Ini sifat orang-orang munafik ini. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Loyalnya terhadap orang kafir, kebenciannya terhadap orang-orang mukmin. Allah mengatakan, ayabtaguna 'indahumul 'izzah. Apakah orang-orang munafikin ini minta kemuliaan, pengakuan dari orang-orang kafir? Oh, senang dia kalau dipuji oleh orang-orang kafir. Diakui oleh orang kafir. Dia mendapatkan kedudukan. Dia mendapatkan sanjungan, pujian. Itu yang mereka inginkan. Dikiranya mulia dia dengan itu. Sanjungan orang kafir. Sokongan orang-orang kafir terhadap dia, pengakuan orang-orang kafir terhadap dia. Ayabtaguna 'indahumul 'izzah. Apakah mereka mencari kemuliaan dengan cara yang seperti itu? Subhanallah. Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Orang-orang kafir bukanlah mereka yang memiliki kemuliaan, dan mereka tidak bisa memberikan kemuliaan. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah muliakan siapapun yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Al-izzah wal idlal itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat, memuji, menyanjung itu milik Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan, menghinakan itu juga hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak memuji dan menyanjung siapapun, dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk merendah hinakan siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kita ini dulunya adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Di sana ada orang-orang Romawi dengan kemewahan dan kemegahannya, kemajuannya dalam mengurus kehidupan dunia mereka. Orang-orang Persia juga demikian, superpower pada saat itu. Negara adik kuasa. Orang-orang Arab tidak memiliki apa-apa. Tidak ditengok. Barakallahu fikum. Di zaman itu
Kekayaan alamnya tidak ada. Barakallahu fikum. Kemudian tanah yang harapannya bisa dijadikan lahan perkebunan juga bukan lahan yang subur untuk itu. Barakallahu fikum. Nah terus apa yang ada pada mereka, orang-orang Arab pada saat itu? Ya mereka cuma berdagang ke Yaman, ke Syam. Toh seandainya pun mereka bisa bercocok tanam kecil-kecilan, tidak bisa besar-besaran. Baik. Belum lagi peperangan sesama kabilah, baik, yang susah untuk diatur, sehingga tidak ditengok oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Dianggap remeh lah, bahkan tidak diperhitungkan sama sekali. Baik. Kata Umar, kita inilah orang yang seperti itu dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengangkat derajat kita. Baik, sehingga diperhitungkan dengan Islam, diperhitungkan oleh orang-orang Romawi, diperhitungkan oleh orang-orang Persia, bahkan diberi kesempatan oleh Allah untuk menaklukkan Romawi dan Persia. Dengan apa? Dengan keislaman, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hinakan. Baik. Jadi kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya mencari kemuliaan di sisi Allah dengan cara mentaatinya. Maka Allah mengatakan fa innal izzata lillahi jami'a. Semua kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan siapapun yang Allah kehendaki dan Allah hinakan siapapun yang Allah kehendaki. Setelahnya Allah mengingatkan wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Wa qad nazzala 'alaikum, dan Allah telah menurunkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Baik. Dalam kitab ini, dalam Al-Quran ini, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau kalian mendengar ada orang-orang yang mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melecehkannya, meremehkannya, menghinakannya, wa yustahza'u biha, atau diperolok-olokkan. Al-Quran dijadikan barang perolok-olokan, agama dan syariat Allah diperolok-olokkan, istihza, dan ini semuanya adalah kekufuran. Menjadikan agama ini sebagai bahan canda, tawaan, bercanda. Baik. Menjadikan bahan candaan agama ini adalah kekufuran dan perbuatannya orang-orang munafikin. Baik. Ketika mereka mengatakan, ini para pembaca Quran kita ini orang-orang paling besar perutnya, paling kuat makannya, paling pengecutnya dalam peperangan. Subhanallah. Sifat ini sebenarnya khusus untuk mereka, orang-orang munafikin, tapi mereka sematkan untuk orang-orang mukminin. Turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka ini. Mereka pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, kami mengucapkan itu hanya sekedar bahwa kita meringankan perjalanan ini dengan penat dan beratnya perjalanan ini, kita sekedar bersenda gurau." Ucapan-ucapan itu kami ucapkan sekedar bersenda gurau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala kalian memperolok-olokkan, istihza, menjadikan bahan candaan, mentertawakannya,
La ta'tadiru, kalian tidak perlu cari alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah imannya kalian. Memperolok-olokkan, mentertawakan agama, ini termasuk kekufuran wal iyad billah. Kalian wahai orang mukmin, kalau mendapati ada orang yang mengkafiri ayat Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olokkannya, mentertawakannya, fala taqudu mahum, jangan diam, duduk bersama dengan mereka. Kalau Anda berada di majlis yang orang-orang di majlis itu memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, jangan duduk di tempat itu, pergi. Berdiri, tinggalkan tempat itu. Baik. Sampai mereka memalingkan dan merubah pembicaraan mereka. Baik. Bicara apa kek? Masalah perdagangan atau masalah apa. Tapi kalau masih membicarakan agama dan mentertawakan, jadikan bahan perolok-olokan, tinggalkan mereka. Kapan Anda masih tetap duduk di majelis itu dalam keadaan ini yang ada dalam majelis itu memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, innakum idam mithluhum. Engkau atau kalian sama seperti mereka. Sama seperti orang-orang munafikin. Kalau ada orang bicara agama tidak betul, berdiri, tinggalkan majelis itu. Kapan Anda tetap duduk di situ dalam keadaan agama ini diperolok-olokkan, maka engkau tidak ubahnya, sama seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafikin dan orang kafir semuanya dalam neraka jahanam. Karena memang orang kafir mereka sesungguhnya. Cuman mereka cari aman. Mereka cari aman. Mereka orang kafir pada hakikatnya. Cuma mencari aman, cari keselamatan nyawa mereka dan harta mereka, sehingga mereka ngaku sebagai seorang muslim. Akhirnya diakuilah dia sebagai seorang muslim karena telah syahadat. Sementara kaum muslimin memang diperintahkan untuk melihat zahirnya, tapi akan nampak dengan berbagai macam ujian dan cobaan muncul siapa yang mukmin dan siapa yang munafik sesungguhnya. Baik, dengan ujian dan cobaan itu nampak siapa munafik dan siapa yang mukmin. Subhanallah. Ini peringatan untuk kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita sifat-sifat nifaq, sifat-sifatnya orang-orang munafikin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi iman, menghiasi hati-hati kita dengan keimanan dan ketakwaan, menghiasi amal, menghiasi jasad kita dengan amal-amal saleh, sehingga kita menjadi orang-orang mukminun taqi, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.